Udah, dia udah ngerangkak-rangkak tuh. Iya. Gila. Sampean nggak pulang kah mbak gitu? Enggak, ustazah kan nggak boleh pulang. Saya bilang gitu kan. Loh, baru tuh ustazah yang buka pintu tuh kaget kan, kayak tadi malam kan sampean pamit. Tapi kalau udah berubah jadi kayak anak kecil tuh kayak serem banget. Iya, jadi kayak gendong katanya gitu. Jadi dia minta digendong. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Irfan Gafur. Hari ini kita udah masuk episode 4 Podcast Sawan yang akan menceritakan cerita-cerita horor dari Kalimantan. Kebetulan sekarang ini aku lagi sama Mbak Ala. Dia ngirimin cerita ke Instagram, katanya ada pengalaman horor selama Mbak Ala ini mondok di 2 pesantren. Satunya di Jawa, satunya ada di Samarinda. Nah langsung aja deh, gak usah lama-lama. Tapi sebelum itu nih, buat teman-teman yang punya pengalaman juga dan mau ceritain ke kita, boleh banget langsung aja WhatsApp nomor ibu ini atau DM Instagram Irfan Gafur Network. Yang ceritanya menarik atau serem atau ya agak sedikit berbeda, mungkin bisa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Apakah cerita Mbak Ala bisa membuat kita semua sawan? Oke Mbak Ala, boleh ceritain pengalaman horornya tuh gimana tuh? Oke, jadi dulu lulus sekolah itu saya dimasukin ke pesantren. Dan kebetulan pesantren itu ada di daerah Jawa, tepatnya di Pulau Madura. Ini tahun berapa? Itu sekitar tahun 2018-2019. Oke. Jadi pertama kali itu kan saya dipesantrenkan di Jawa. Jadi karena mungkin latar belakang saya ini yang nakal ya, mungkin ya, juga sering main. Terus? Jadi saya dimasukin lah ke pesantren. Oke. Jadi awalnya sih kayak, hah, orang kayak aku masuk di Pesantren. pesantren nih gitu. Awalnya sih nggak ada niat apa-apa ya, kayak emang beneran bisa bertahan gitu lah. Seiring berjalannya waktu itu betah-betah aja sih. Tapi mulai nggak betah itu pas ngalamin hal-hal yang horor gitu. Jadi awal mulanya sekitar 2 minggu setelah aku masuk, itu aku ngalamin yang aku nggak pernah alamin di rumah. Oke, ini setelah masuk 2 minggu. Iya. 2 minggu pertama berarti aman-aman aja nih? Aman. Dan aku sering telepon orang tua kayak gimana dan sebagainya. Nah, pas pertama kali itu aku mau sholat tahajud kan Kak. Mau sholat tahajud. Terus pas wudhu itu aku ngantuk banget kan, jadi aku tuh duduk di tangga. Karena kebetulan ngantri juga kan wudhunya. Jadi aku duduk di tangga, terus di situ aku tuh ngeliat nih, di sebelah aku tuh duduk juga. Aku tanya, masih lama nggak? Aku tanya gitu kan. Jawabnya tuh cuman gitu ya, aku mikir kan kayak lagi ngantuk nih, ngantuk. Dan ngiranya teman juga? Iya, ngiranya kan teman. Jadi aku nggak noleh, aku cuman kayak masih lama nggak sih gitu. Terus dia kayak ngangguk gitu kan, kayak aku ngantuk banget, ntar kalau misalnya udah giliran aku bangunin atau enggak kamu dulu deh, habis kamu aku bilang gitu. Udah kan, aku tuh ketiduran tuh sampai akhirnya sama ustazah itu aku dicatat karena aku nggak bangun. Iya, aku ditinggal. Jadi aku kamu ditinggal. tidur di tangga? Iya, jadi aku tuh tidur di tangga. Nah, terus itu aku masih nggak sadar kan, kayak pas dibangunin sama ustazah cepet gitu, sana udah dimarahin gitu. Udah kan, nah aku langsung uduk, naik aku ke kamar, ganti nih pakai mukena. Pas aku ganti pakai mukena itu, ada nih orang di sebelah aku kira temanku kan. Dia bilang gini, Mbak, aku noleh dong. Iya gitu. Maksudnya apa gitu kan, aku bingung kan, kenapa Mbak gitu. Terus aku datengin kan, kenapa Mbak gitu. Tapi aku nggak bisa lihat mukanya. Nah di situ aku kayak, apa aku ya buram baru bangun gitu kan. Udah Mbak saya duluan ya, udah dimarahin gitu. Udah nih sholat subuh, habis itu kegiatan full sampai malam.
nggak ada ngerasa apa-apa sih awalnya, biasa aja. Juga nggak mikir kalau tadi subuh itu manusia apa bukan, nggak ada mikir ke situ. Bentar aku potong. Berarti pas udah dalam kamar nih, si cewek ini dia nggak kelihatan muka tuh maksudnya? Enggak, jadi kayak buram gitu loh. Oh, buram. Jadi kayak memang bener-bener nggak ada kelihatan muka. Iya, jadi kan abis itu aku tinggal terus kegiatan dan sebagainya sampai malam. Habis itu malam tuh aku mau tidur. Nah aku mau tidur kan, aku masih ceritaan sama teman-teman kamar. Habis itu tanya nih, nggak tahu kepikiran aja gitu, kayak di sini tuh ada cerita apa sih horor-horornya gitu. Oh nanya langsung. Iya nanya nih. Terus katanya memang kebetulan jadi pondok aku itu yang di sana dibangun memang di atas kerajaan jin, dan beliau itu pimpinan di sana itu memang sebelum membangun itu memang sudah izin dulu, gitu katanya. Jadi memang kita nggak boleh sembarangan lah bahasanya gitu di situ. Oh gitu ya gitu. Udah nih kan, udah biasa aja. Terus pas kami ada kegiatan di musola, itu rame tuh di asrama ribut. Kenapa sih? Itu ada apa gitu. Terus saya pergi ke asrama juga kan, kepo tuh, nyari, lihat-lihat. Oh ternyata orang kerasukan. Terus saya tanya itu kerasukannya kenapa? Orang ini santri? Apa? Iya santri di situ juga. Jadi setelah itu saya tanya, ya katanya awalnya itu mereka tuh kayak dandan gitu. Nah kayak main pocong-pocongan gitulah. Jadi pakai gamis putih gitu kan, terus kayak dibuletin hitam-hitam gitu kan. Terus ngaca, pas ngaca itu tiba-tiba pingsan. Nah kata teman-temannya tuh kayak bohong gitu. Bercanda. Kan. Iya ternyata beneran kerasukan. Pas aku liatin itu, aku ngeliat pocongnya. Aku ngeliat, jadi pas aku sebelum diceritain kronologinya itu kerasukan kenapa, aku pas masuk di asrama itu aku udah lihat pocongnya. Kakak paham nggak maksud aku? Jadi iya, jadi aku ngeliat pocong itu tuh ada di depan pintu asramanya. Nah gitu. Aku pertama kaget kan, kayak karena udah biasa lihat-lihat juga, jadi kayak udah gitu kan, bacain ayat kursi aja. Habis itu aku ngeliat orang kerasukan gitu. Habis itu selesai pas waktu isoma zuhur itu aku tanya, itu kerasukannya kenapa gitu. Habis itu diceritain lah, mereka tuh dandan gitu kan, dandan pocong. Terus aku langsung nyambung dong kayak, aku lihat kok, aku bilang gitu. Gitu, emang kamu lihat gitu? Iya pocong kan gitu, sama anak kecil satu. Iya kok tahu gitu? Iya aku lihat, aku bilang gitu. Bener, emang pocong sama anak kecil di situ. Nah, udah dari situ. Bentar, tuh. Waktu kesurupan itu berarti pagi itu? Pagi. Oh pagi ya? Iya pagi. Ya jadi pagi. Habis itu udah biasa aja. Malamnya aku cerita sama orang tua aku. Kalau misalnya ada yang kesurupan, aku bilang gitu, aku takut, aku minta doanya lah gitu. Semoga aku nggak kenapa-kenapa di situ gitu kan. Terus orang tuamu bisa gitu? Iya, udah kan percaya doa ibu ya. Habis itu udah berjalan lancar biasa aja. Ada di mana hari aku sakit Kak waktu itu. Aku demam. Aku sampai masuk rumah sakit kan waktu itu. Nah pas di rumah sakit itu aku mimpi lah macam-macam. Ya pikir sih mungkin faktor sakit kali ya. Biasanya kan orang kalau sakit mimpinya macam-macam gitu kan. Biasa aja. Udah habis itu ternyata memang ada nih ustazah yang bisa ngeliat. Iya gitu. Dia bilang gini, ini ya ada amalan gitu dibaca ya, gitu diamalkan katanya gitu. Kenapa ustazah? Saya tanya gitu kan. Katanya soalnya saya lihat ditempelin gitu. Jadi aku tuh ketempelan. Katanya sih putih. Dia nggak mau nyebutin ustazahnya tuh mungkin karena takut ya. Sampai sekarang jadi saya nggak tahu yang waktu itu saya ketempelan apa, tapi katanya putih. Mungkin ya saya mikir cewek itu ya, yang anak kecil itu. Habis itu saya lepas dari rumah sakit. Di situ saya mulai sering diganggu. Itu amalan dari ustazahmu itu tadi kamu? Saya baca. Oh kamu lakuin? Sebelum tidur tuh pasti saya baca. Kalau enggak pas lagi tahajud mau tidur lagi tuh pasti saya baca. Tapi tetap tuh saya sering kayak ngerasa panas, kok panas ya gitu. Tiba-tiba gitu. Nah itu sering. Habis itu saya sakit lama, tipes waktu itu kan. Akhirnya dijemput sama orang tua. Dibawa pengobatan ke Surabaya. Akhirnya dibawa, ya udah deh istirahat aja dulu di Samarinda gitu. Istirahat dulu kan. Iya, pamit sama kiainya, maksudnya ya supaya pemulihan dulu lah. Karena saya sebulan lebih itu kan di rumah sakit. Wih lama ya? Iya, lama banget. Habis itu karena kebetulan COVID kan Kak, waktu itu tahun 2019 itu kebetulan COVID, jadi orang tua nggak bisa ngebalikin. Gimana nih gitu. Mau
balik ke Madura lagi. Iya, jadi gimana nih, apa dibalikin apa gimana, tanya sama saya. Ya saya terserah aja gitu, mau dibalikin ayo, enggak juga nggak apa-apa. Kalau enggak tapi tetap pondok ya, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya dipondokin di Samarinda. Pondokin di Di Samarinda daerah tuh. Di daerah ujung lah Sembaja. pokoknya. Ya, Sembaja, Nah, banyak jadi pesantren di sana. eh, jadi pas di situ itu yang lebih ngeri lah bahasanya gitu. Karena aku nggak pernah ngelihat sosok itu selama aku sering lihat-lihat tuh aku nggak pernah lihat itu. Waktu itu aku sakit ketindihan. Ini udah masuk nih? Iya. Udah tahu ketindihan kan? Iya, nggak bisa gerak. Iya, nggak bisa gerak, nggak bisa napas gitu. Iya. Jadi sebelum aku ketindihan itu aku mimpi aku tuh jalan di kayak jalanan gelap pokoknya, aku cuman sendiri. Terus aku jalan, di situ tuh kayak suara gamelan, tahu nggak sih Kak? Kayak suara musik-musik Jawa. Dung, Iya gitu gitulah. Abis itu aku pokoknya masih jalan-jalan, terus aku tuh bingung kayak aku mau kemana nih? Lari, aku kayak ngos-ngosan. Terus pas aku buka mata tuh aku ngeliat genderuwo. Aku pertama kali ngeliat genderuwo, aku nggak bisa napas kan, namanya ketindihan, nggak bisa juga mau ngomong kayak mau gimana, nggak bisa gerak. Abis itu pokoknya aku kaget karena di situ matanya ya aku nggak bisa gimana ya, matanya tuh gede banget, gede banget, terus bertaring, bahkan kayak nggak bisa apa ya, berbulunya tuh berbulu kasar gitu loh Kak. Jadi pokoknya gede banget, bener-bener dia tuh ngeliatin aku. Dari situ aku nggak bisa gerak kan. Nah tapi kalau kami tuh percaya kalau misalnya ketindihan itu kalau udah kesentuh sama yang sebelahnya atau gimana, ketemu kulit tuh hilang gitu. Dan kebetulan tuh lama banget. Habis itu kena kan, oh udah nih, habis itu nggak bisa tidur, aku bangunin lah sebelah aku, minta tolong dong air gitu, kan lagi gak enak badan. Habis itu aku bacain lah Al-Fatihah aja kan waktu itu sama surah Yasin, aku tidur lagi. Itu pertama kali aku ngeliat genderuwo. Itu di ketindihan itu ya? Iya, di ketindihan. Berarti itu kayak gede banget gitu? Gede banget Kak, aku gak bisa bilang lagi, pokoknya gede lah, gede banget. Jadi kita tuh tatapan tuh selama ketindihan itu? Dan apa ya, matanya itu kan merah ya, gede. Kayak berceceran darah gitu loh Kak. Jadi tuh kayak gila, pokoknya gak bisa lah. Itu berapa hari setelah kamu masuk tuh atau langsung? Itu udah lama sih, kalau awal masuk tuh kayak biasa aja, paling ngeliat doang kayak lewat gitu, apa-apa gitu kan, biasa ya gitu sih, biasa aja. Tapi pas pertama kali yang paling serem itu ya genderuwo itu. Nah terus aku juga pernah diserupain. Jadi aku pernah diserupain, ada ustazah tugasan aku itu, kan kamarnya di bawah ya, kami di atas. Jadi kamar ustazah itu ada di bawah, terus katanya malam itu aku ngetok kamar beliau. Iya, katanya aku ngetok, terus ustazah yang satunya itu bilang, tolong Mbak dibukain itu pintunya gitu. Dibukain lah sama yang ustazah gitu kan. Oh kenapa Mbak gitu, katanya saya mau pamit pulang. Hah? Apa? Katanya saya mau pamit pulang. Oh pamit pulang? Iya, terus mau pulang, mau salaman, mau minta salaman gitu kan. Oh ya udah pulang, sakit ya gitu, pucat kayak gitu kan. Iya, habis itu pulang nih, udah. Nah kebetulan Kak, itu tuh malam Idul Adha. Kami kalau Idul Adha nggak ada pulang, jadi Idul Adha di sana. Iya. Nah itu pas Idul Adha itu tradisi kami tuh menjemput ustazah untuk kayak ini nih, kami kayak bahasanya open house gitu kan kalau di rumah. Jadi kayak ayo ustazah mari gitu, kami sediain makanan, kue gitulah. Jadi karena kebetulan waktu itu saya ketua kamar, jadi anak kamar saya menjemput, saya nyambut di depan kamar kan. Nah terus di situ tuh ustazah udah kayak bingung gitu kan ngeliatin saya, berarti ustazah gitu, maaf lahir batin ya, saya bilang gitu. Sampean nggak pulang kah Mbak gitu? Enggak ustazah, kan nggak boleh pulang, saya bilang gitu kan. Loh, baru tuh ustazah yang buka pintu tuh kaget kan, kayak tadi malam kan sampean pamit. Baru sama ustazah yang satunya tuh, udah Mbak nggak usah gitu. Karena beliau bisa lihat. Ya, jadi baru tuh kenapa memang ya ustazah, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa Mbak, saya kan di situ kepo ya, saya pepetin terus kayak kenapa sih ustazah gitu, emang kenapa sih gitu. Nggak apa-apa Mbak, yaudah ustazah makan aja dulu. Makan selesai itu beliau keliling ke kamar-kamar. Sore saya datangin beliau, ustazah kenapa, saya bilang gitu kan. Baru kita kepo banget sampean ya gitu. Iya kepo banget nih, kenapa gitu berita.
Jadi semalam itu sampean pamit ke sini nggak gitu? Enggak, saya bilang gitu. Ya udah berarti bukan sampean, udah gitu aja. Hah? Nggak mau ceritain dulu, saya bilang gitu. Ya itu lama katanya. Disuruh, udah mbak sana gitu. Udah diusir nih sama ustazah, tetap nggak mau, diem di depan. Wah, waktu salim tuh berarti megang Iya, ya? Megang, bener-bener salim megang, ya? iya, salim. Jadi bener-bener kayak aku, dan itu nggak sekali Kak, aku pernah juga. Waktu itu katanya, aku tuh jemuran sendirian. Emang sih, biasa kami itu di pondok biasanya tengah malam gitu, baru sempat jemuran gitu kan. Nah, padahal posisinya itu aku lagi di musola. Tapi katanya aku lagi jemuran. Nah, di situ ustazah tuh negur, katanya, "Mbak, jangan sendirian, minta temenin," gitu. Habis itu cuman gitu aja. Jadi kaget kan, habis itu saya di musola tuh. Saya kan lagi itu murojaah sama teman-teman kan, persiapan mau tahajud juga kan, mau sholat tasbih. Habis itu sama ustazah tuh diginiin, "Sudah jemurannya." Ya kita bingung dong, kita nggak ada yang jemuran dari tadi gitu. "Jemuran apa ustazah?" gitu. "Itu tadi," gitu. "Udah jemurannya," gitu. "Lain kali jangan sendirian ya," gitu. "Oh iya ustazah, iya." Ya udah, iya aja gitu kan. Habis itu kata teman-teman tuh, "Emang siapa sih yang jemuran?" gitu. Nggak ada, udah nggak ada kan. Baru kata ustazah, "Udah cepetin gitu, ngaku gitu. Siapa tadi?" gitu. Habis itu saya nih yang ditunjuk, "Sampean kan?" gitu. "Hah? Saya dari tadi di sini ustazah bareng mereka." gitu. Udah, pergi lah pokoknya. Tuh nggak disamperin tuh jemurannya tuh? Enggak. Siapa tuh beneran jemur besarnya putih Enggak gitu kan. sih. Tapi emang di jemuran itu emang ada kuntilanak. Tempatnya yang di situ Iya, gitu ya? di atas tandon. Emang ada. Jadi memang kita tuh emang nggak boleh. Maksudnya di sana emang dilarang. Tapi yang namanya santri ya. Iya. Ada aja lah alasannya, males, sibuk. Jadi malam lah tuh baru kita sempat cuci ya. Tapi ada santri lain nggak selain kamu yang pernah ditiruin? Nah itu kurang tahu sih. Tapi nggak mungkin aku aja kayaknya ya. Jadi waktu itu kan kita di kelas ya. Karena kita tuh ada sekolah non formalnya. Jadi sore. Yang biasanya nih. Iya, jadi sore. Waktu itu tuh kebetulan ustadz yang ngajar. Nah, jadi pas kita nih biasa nih baca nadoman dulu kan. Baca nadoman dulu. Habis itu pas setelah baca nadoman itu ustadznya bilang, "Nanti saya mau nanya satu-satu gitu kan. Tentang hafalan." Habis itu pas ditanya satu-satu, terus ustadznya tiba-tiba diem. "Bentar," gitu kan ya. Kami diam juga kan gitu. "Kenapa Ustadz?" gitu. "Oh nggak apa-apa, lanjut aja dulu," gitu. Nah setelah kita selesai pembelajaran baru Ustadz itu nanya, "Namanya antum siapa?" "Saya Ustadz," gitu. "Iya." "Puan Ustadz," gitu. "Oh iya," gitu. "Nanti saya mau ngomong," gitu. Habis itu mereka pulang, saya ngomong nih gitu. "Sampean udah lama kan mondok di sini?" gitu. "Ya ini saya jalan 2 tahun Ustadz," gitu. "Oh iya gitu. Kenapa Ustadz?" gitu kan. "Enggak," gitu. "Tadi pas pembelajaran saya lihat," gitu. "Itu duduk di antara kalian itu sama mukanya." Saya pertamanya ngehnya itu kembarannya sampean, katanya gitu. Pas saya lihat, oh bukan. Oh berarti di tempat yang sama? Iya, jadi di tempat yang sama itu aku diserupain, lagi belajar loh. Kalau kamu di sini dia berarti langsung di sebelahmu gini tuh? Nggak tahu, jadi ustadznya tuh lihat di mana tuh aku nggak tahu. Intinya katanya di satu tempat itu di kelas itu tuh ada aku juga. Jadi dikira ustadznya tuh pertama kan kembar gitu. Ternyata ustadznya tuh mungkin ngeh nih. Oh bukan gitu. Habis itu kan harusnya ditanya satu-satu ya? Iya. Pas loh kok 2 iya, nih? Habis gitu itu kan ustadznya tuh diem. "Kenapa Ustadz?" gitu kan. Jadi pas udah keluar habis itu dibilang, "Tadi saya lihat, oh ternyata bukan," gitu. Ya intinya dipesanin lagi lah untuk jaga diri gitu kan. Ya berkali-kali lah begitulah pokoknya pesannya selalu. Ya selalu dibaca lagi amalannya gitu kan. Pernah juga waktu itu aku sakit, aku bilang sama teman-teman aku, "Kalau misalnya nanti nggak ada guru kesini aku takut," aku bilang gitu. Kesini tuh maksudnya kemana? Ke kamar. Oh, ke kamar. Gitu kan. Kalau misalnya nggak ada guru nanti balik aja ke kamar, aku takut. Oke gitu kan. Mereka sekolah pagi nih. Aku tidur. Enak badan kan di pojok-pojok. Habis itu aku dengar suara orang nyanyi. Tapi gitu doang. Iya. Jadi tapi tahu kamu lagunya? Enggak, jadi
dia emang ngomong cuman gitu-gitu. Terus aku bangun kan, aku dengar, aku panggil nih teman-temanku, aku panggil satu-satu kan. Habis itu masuk, jangan di depan, aku bilang Karena gitu. Iya, karena kan mereka tuh biasa bolos tuh. Kalau bolos tuh di depan kamar emang biasa kan, kayak masuk jangan di depan gitu. Masih nyanyi. Masih. Aku gedor nih, kan kayu kan. Masuk aku bilang gitu kan. Diem tuh. Aku diem juga kan. Waktu itu aku bangun. Aku lihat dari jendela, nggak ada orang. Udah, terus aku tidur. Udah itu aku masih sakit kan. Malamnya itu diketok tuh lemari aku dari dalam. Dan lemari? Iya, dari dalam. Jadi itu aku tidur, terus jadi tuh Kak, aku tuh punya adik kelas aku yang memang benar-benar aku nggak bisa jauh dari dia. Sohib banget nih. Iya, maksudnya nggak cuma sohib nih. Jadi setiap aku ketindihan, dia pasti nyambung di mimpi dia. Hah? Iya, dia masih mondok sekarang, masih di pondok. Iya. Jadi adik kelas aku itu, jadi aku kalau tidur aku nggak mau pisah. Aku selalu minta tindihin dong kakinya. Yang penting bersentuhan nih. Kalau enggak rangkul gitu deh. Pokoknya kena deh sama aku gitu. Iya, jadi sampai aku lulus pun harus kayak gitu. Aku pindah kamar dan syukurnya itu dia juga pindah di kamar aku. Karena aku bener-bener nggak bisa kalau misalnya dipisah. Salah satu mimpi yang nyambung apa tuh? Pas aku ketindihan. Gimana tuh? Jadi aku tuh ceritanya duduk gak kayak di taman, tapi tuh bener-bener aku sendiri. Nggak lama dia datang. Dan di mimpi dia itu dia juga mimpi begitu. Mimpi datengin kamu? Iya, mimpi datengin aku. Dan di mimpi aku dia datengin aku. Nah di situ aku ketindihan. Dia sadar tuh, pas aku ketindihan tuh dia langsung, Mbak, ketindihan ya? Langsung gitu, langsung sering, bener. Jadi aku memang, gitu ya? Iya, jadi bahasanya kayak aku nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Iya itu. Nah juga pernah pas diketok itu tuh di lemari aku tidur kan yang sakit itu, malamnya itu aku tidur, terus udah biasa aja nggak ada apa-apa, aku baca doa. Lo nggak mau buka itu? Apa? Lemari? Enggak, pertama belum diketok nih, aku tuh tidur, baru nggak lama diketok. Aku mikir, oh anak kamar apa ya, dikunciin gitu kan. Baru aku noleh nih ke atas kayak, enggak gitu. Udah nggak ada, orang jam 12 juga nggak boleh keluar gitu kan. Nggak ada, terus aku tidur nih, terus diketok. Dan aku bangun, aku duduk, aku berusaha nih, di mana sih yang diketok gitu nyari kan. nyari Iya, sumber nih. Ternyata bener-bener di samping kuping aku sendiri nih, di lemari aku gitu. Oh ini ya gitu, udah diem, nggak ada apa-apa. Habis itu lama, pernah juga kejadian, ternyata di atas lemari aku tuh emang ada, dan itu ternyata Kak nggak diketok. Jadi dia tuh main kaki gitu loh, kayak kakinya tuh dijuntain gitu loh. Iya, jadi dia tuh ngetoknya tuh pakai kaki, duduk di atas lemari, dia tuh ngetoknya pakai kaki. Tumitnya berarti ya? Iya. Terus kamu gimana tuh? Aku tuh kaget kan, karena anak kamar aku tuh langsung bangun, Mbak, langsung teriak, kayak kenapa gitu. Aku lihat gitu, lihat apa gitu, tenang dulu, minum dulu gitu. Aku lihat di atas lemarinya Mbak gitu, apa gitu, ada, iya ada apa, aku bilang gitu kan. Dia mainin kakinya Mbak, katanya. Kamu nggak kelihatan tuh? Enggak, aku nggak lihat, karena kan kami udah tidur. Dan juga pernah tuh Kak, kalau tidur, terus kan kaki kita biasanya lurus ya, itu kalau misalnya ditekuk gitu loh. Iya. Ditekuk, itu ada yang dudukin. Jadi di kamar aku tuh nggak boleh ada yang tidur digituin kakinya. Hah, maksudnya? Itu pasti didudukin. Kan sambil tidur nih. Iya, tidur kan. Kalau ditekuk? Kalau ditekuk itu pasti ada yang dudukin. Duduknya di atas lutut? Iya. Dan itu anak kamar aku selalu ngeliat. Dan aku selalu bilang, jangan tidur kayak gitu. Sama? Usahain sosoknya? tidur ke hadap kanan. Aku selalu pesanin sama anak kamarku. Sunnah Nabi kan? Iya, bener. Sosoknya perempuan Cewek. itu? Cewek. Dan aku udah feeling kayaknya emang yang di kamar sih gitu. Dan yang aku langsung mikir juga, dan yang aku dengar nyanyi itu pasti yang ini nih. Iya, lagu Silon Seven kan itu. Nah. Pokoknya ngeri lah Kak. Itu berarti kalau orang tidur begini tiba-tiba langsung di sini Iya, tuh. duduk. Jadi dia tuh kayak cuma nunduk gitu loh. Dia dudukin orang itu, nunduk. Kerasa bebannya maksudku? Iya. Jadi dia juga emang sering gelisah tuh sampai kayak
guling-guling lah pokoknya itu. Jadi sampai ya kesian lah. Jadi sering saya bangunin kayak tidurnya dirapiin ya dek. Satu kamar berapa orang sih? Kebetulan kamar aku paling banyak waktu itu 44. Satu kamar 44 orang? Iya. Oh langsung berjejer gitu Jejer, ya? Oh. langsung jejer. Kepala ketemu kepala. Oh, makanya ramai ya kalau ada apa-apa ya? Iya, jadi tuh kayak heboh kan jadinya. Jadi aku kayak bingung kan, riwah kayak udah rame terus tuh serem lagi gitu kan kayak please ya tenang gitu. Karena gak cuman kalian yang ngalamin gitu kan, aku sendiri gitu. Juga pernah waktu itu kami tuh mau malam liburan. Jadi sebelum liburan itu bersih-bersih gitu, nyapu, ngepel, lemari dirapiin, semua barang-barang yang udah pulang tuh dipisahin gitu lah. Udah kan. Habis itu aku tuh duduk nih di jendela. Diketok. Der. Aku noleh dong kayak, "Weh, apa weh?" gitu. Takutnya kan ustazah gitu kan karena duduk di jendela gitu kan. Karena takut kelihatan. Karena kami tuh per kamar tuh di CCTV, Kak. Oh, di CCTV. Iya, jadi kayak CCTV weh gitu kan. Habis itu kami langsung turun, apa weh? Habis itu kami lihat nggak ada orang. Udah tuh. Udah nggak usah karena takut kan. Udah nggak usah. Malam. Anak-anak tuh saya ungsikan ke musola kan, kayak biar kami nih yang bersih-bersih gitu. Situ udah mereka masih di bawah. Aku tuh berempat kayaknya waktu itu, berempat di kamar. Kita tidur, nunggu kering lah lantai depan sama lantai dalam kan. Kami berempat di kamar. Udah, aku ngerasa nih, rambut aku dibelai. Iya, aku ngerasa waktu itu. Temanmu yang tiga ini? Tidur, kita kan tidur. Diginiin. Gitu. Merinding abis pokoknya. Habis itu nge-freeze tuh kamu? Iyalah, habis itu kan aku udah pertamanya aku mikir adekku kali ya, yang adik kelas aku itu kan. Kenapa gitu kan. Aku bangun. Aku lihat gak ada orang. Aku mepet lah ke temanku karena kan setidaknya nyentuh lah gitu supaya aku tuh gak ketindihan gitu kan. Karena kalau aku ngomong pasti mereka takut gitu kan. Habis itu aku mepet nih ke teman aku kan. Panas katanya gitu. Ayo nah gitu. Udah ngerti tuh, udah ngerti. Tidur kan. Lagi, aku digituin lagi. Dielus lagi tuh? Iya, diginiin lagi tuh kepala aku. Terus aku langsung kayak, woi, langsung gitu kan. Temenku langsung kayak, apa gitu. Udah, terus aku bilang, turun. Kita turun semua. Tinggalin kamar, saya bilang gitu. Tuh, nanti aja. Tangan tapi memang terasa tangan gitu? Terasa banget Kak. Terasa banget ya kayak misalnya lagi dielus gitu. Iya, itu 2 kali. Abis itu aku bilang, tinggalin kamar. Saya bilang gitu, tinggalin. Kita tinggal, abis itu di musola saya ceritain gimana ini. Nggak mau, udah kita tidur di sini aja gitu. Iya, nggak boleh tidur di musola. Saya bilang gitu kan. Udah naik aja, suruh anak-anak naik duluan gitu, biar rame gitu kan. Bentar lagi kering juga itu di atas. Sekitar berapa menit, saya suruh anak-anak naik, saya ambil wudhu dulu. Takut kan, udah nih, pasti nih ketindihan nih, gitu. Saya bilang gitu kan. Wudhu dulu, saya cari tuh kan adik saya yang biasa di sebelah itu. Aku bilang, sentuh ya, saya bilang gitu. Soalnya tadi aku diganggu, aku bilang gitu. Oke siap, dia bilang. Udah paham tuh. Tanpa aku suruh pun biasanya dia langsung naruh kakinya gitu, kayak langsung ditindis gitu kan. Jadi pas aku tidur, dia nindis. Baru aku bilang, kalau misalnya kamu ngerasa aku gak bisa gerak, langsung sentuh ya gitu. Iya mbak, dia bilang gitu kan. Aku tidur, dan aku ngerasa kok tangan aku itu dipegang sama dia. Aku ngerasa kalau misalnya tangan aku itu dipegang, ternyata itu lepas, bukan tangan dia. Paham nggak? Jadi tuh itu bukan tangan dia yang megang aku. Aku ngerasa bahwa tangan aku tuh dipegang, disentuh. Ternyata itu bukan dia. Pas aku sadar itu, dia jauh. Dia udah ngadep belakangin aku gitu loh. Jadi pas aku sadarnya itu pas aku setelah ketindihan malam itu. Jadi aku ketindihan kan, nge-freeze deh, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa napas, nggak bisa apa-apa. Pas udah sadar, aku lihat nih, Dek, aku bilang gitu. Maaf mbak, langsung gitu kan. Kenapa? Aku bilang kayak gitu, begitu. Tadi nggak sadar, katanya kayak gitu. Jadi aku hadap sana, katanya. Mbak ketindihan kah? Iya, aku bilang gitu. Kamu sih, aku bilang gitu kan. Ya maaf ya. Tapi nggak ada ininya? Apa? Nggak ada. Nggak ada. Orang Jadi aku bener-bener ngerasa. Rasanya... Pas aku ketindihan pun aku ngerasa
aku tuh ngomong dalam hati kayak aku dipegang kok gitu. Tapi kok masih ketindihan gitu. Aku sampai mikir gitu. Aku dipegang kok. Ternyata ya emang bukan dia. Dingin tangannya. Iya, dingin. Sampai dia ngalamin juga lah. Waktu itu kan dia lagi haid. Terus aku bilang, pokoknya kalau lagi dapet itu sensitif deh. Apalagi kamu dekat aku. Aku bilang gitu. Berita, oh iya gitu katanya kan. Aman aja itu, dia bilang. Dah tidur. Beneran nih. Dia waktu itu kerasukan. Pas haid itu, langsung hari pertama haid tuh. Kerasukan. Beneran kerasukan. Jadi waktu itu aku posisinya di musola. Kalau nggak salah aku tuh di musola. Aku dipanggil langsung. Malam. Adekmu dijerakin dari atas. Kenapa? Aku bilang gitu. Naik gitu. Naik lah kan. Aku udah lihat nih. Udah. Dia udah ngerangkak tuh. Iya. Gila. Terus aku nggak berani juga kan dekat orang kerasukan karena memang benar-benar panas Kak. Aku nggak bisa dekat orang kerasukan tuh, panas badanku. Iya nggak bisa. Abis itu udah kan aku ngeliat aja dari luar kan. Minta tolong dong itu, minta tolong gitu. Abis itu aku sosok juga ya baca jampi lah di situ. Baca kursi apa yang bisa dibaca tuh ya dibaca gitu. Tolong dong usapin ke mukanya gitu. Terus diazanin lah, diapain lah sama anak-anak itu. Keluar. Iya, muntah dia. Sakit. Dibawa pulang besoknya. Udah, di situ aku bingung. Aku nggak bisa tidur. Karena aku nggak ada yang nyentuh. Benar. Iya, jadi bingung kan. Kayak aduh, pulang lagi gitu kan. Udah, aku minta di pojok. Aku bilang aku mau di pojok. Aku bilang gitu. Karena biasanya aku ada nih di kanan kiri tuh orang gitu kan. Aku bilang aku minta di pojok. Aku bilang gitu. Pindah di pojok. Kesurupan tuh betul-betul ngerangkak iya, gitu ya? Bener-bener udah kayak gini nih. Udah kayak gitu dia. Film ya? Iya. Jadi aku tuh kayak kesian karena kan aku nggak tega gitu. Apalagi dia loh yang bantuin aku terus gitu. Malah dia yang kena gitu kan. Kayak kenapa nggak aku gak gitu. Nggak apa-apa tuh? Nggak ada. Terus dia langsung dibawa pulang karena sakit kan. Tuh. Habis itu aku tidur lah. Aku di pojok. Nggak ada apa-apa. Aku nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa tidur sampai jam 2. Sampai jam 2 akhirnya ada nih anak kamarku bangun. Dia memang rajin tahajud kan. Baru dia bilang, kenapa mbak gitu. Aku nggak bisa tidur, aku bilang gitu. Oh, dia bilang saya mau turun wudhu dulu gitu. Oh ya udah, iya turun nih, dia turun dulu. Aku bilang aku mau ikut, aku bilang gitu kan. Saya mau tahajud mbak. Iya nggak apa-apa, saya ikut gitu kan. Mau tahajud juga gitu. Iya udah nih tahajud kan. Saya sholat tahajud udah, naik aja duluan, saya bilang gitu kan. Mbak enggak, saya di sini aja dulu di musola. Karena juga kalau ke kamar saya bingung kan mau ngapain, nggak bisa tidur. Jadi akhirnya di musola nih baring-baring karena dingin juga kan di musola itu, dingin banget lah. Ngademin diri dulu di situ. Berusaha kayak gimana nih supaya cepet ngantuk gitu kan. Depan kipas lah mataku nih gitu. Habis itu pas di musola, nah disitulah kayak suara gini loh kayak. Di situ tuh. Di dinding. Di musola. Musola aku kan kayu. Di dindingnya berarti? Iya di dinding. Aku kan naruh kepala nih, naruh di sejadah, rebahan gitu kan. Di situ emang nggak ada mikirin apa-apa, ya udah berusaha kayak supaya ngantuk nih. Jadi aku naik tuh langsung tidur gitu. Karena takut banget kan, takut ketindihan. Dan aku dengar. Ya aku kan mikir ya bahwa kucing gitu kan. Oh mungkin kucing gitu kan. Yaudah lah biasa aja. Habis itu malah kencang banget. Kayak suara dicakar tuh. Krek gitu. Iya, habis itu aku bangun kan, aku langsung nyari tuh di sekeliling kucing ini, fix kucing, aku bilang gitu. Karena aku takut kan sebenarnya. Kucing, aku nyari. Oh nggak ada, udah aku lari ke atas. Langsung aku kamar matikan lampu, tidur. Tapi ya lepas daripada itu, ini tidak mengiring opini bahwa di pondok selalu ada gitu. Iya, tapi kan intinya di mana-mana selalu ada kan, pasti ada. Dan kita dan kebetulan kamu yang paling sering nih. Iya. Paling sering. Pokoknya banyak Kak. Aku juga pernah tuh waktu itu di WC. Waktu itu aku telat. Aku belum jadi pengurus waktu itu kan. Aku telat. Jadi aku takut dihukum kan. Takut dihukum. Sholat maghrib aku naik telat. Habis itu aku wudhu. Jadi sebelum masuk ke musola itu kan cuci kaki dulu ya di luar. Aku ngambil air lah dari toilet 7. Jadi aku tuh lihat di toilet 8 di sebelah. Jadi aku ambil air. Habis itu aku cucilah itu kaki aku di depan toilet 7. Habis itu aku jalan kan, aku ngeliat nih hitam di
toilet apaan. Habis itu namanya buru-buru, habis itu aku balik lagi. Apa sih tadi aku lihat? Oh nggak ada, udah biasa aja. Di musola, kakak kelas aku, Isya-nya kesurupan anak kecil. Dia ngajak main, minta digendong. Minta digendong. Suaranya? Suaranya anak kecil. Berubah ya? Iya, jadi bener-bener kayak gitu, kayak gendong gitu, mau main ke situ kayak gitu. Di situ aku merinding dong, kayak udah tadi lihat-lihat gitu kan. Aku mikir gitu kayak serem banget ya gitu. Karena seremnya tuh Kak, aku lebih baik kayak yang biasa lah, kayak kuntilanak kayak apa. Tapi kalau udah berubah jadi kayak anak kecil tuh kayak serem banget. Iya, jadi kayak gendong katanya gitu. Jadi dia minta digendong. Diturutin? Iya. Oh kalian turutin? Iya. Udah biasa, dan emang di pondok aku tuh pernah kesurupan massal katanya. Tapi bukan di angkatan aku. Pernah kayak gitu. Habis itu digendong? Iya, ya jadi diturutin dulu. Abis itu nyambung kesurupan yang di asrama. Oh. Jadi banyak gitu loh. Iya. Dan itu pernah juga Kak, pas aku belum di pondok itu tuh ada kakak kelas aku, dia kesurupan. Jadi kami itu kan mandinya kayak di sungai. Jadi musola aku itu di atas sungai. Jadi waktu itu kakak kelas aku ini katanya loncat dari musola ke sungai itu pas kesurupan. Endingnya? Jadi nyeburin badan. Endingnya meninggal? Enggak. Oh enggak. Karena sempat diselamatin dan waktu itu juga mati lampu. Jadi susah. Dan itu di sungai, jadi ya berenang. Untungnya selamat. Tuh. Nah di situ makanya aku takut kan, kayak semoga aku nih nggak kenapa-kenapa lah gitu. Nggak apa-apa deh digangguin, ngeliat apa dan sebagainya, udah cukup gitu. Dan aku selalu kayak ibaratnya aku berjanji sama diri aku sendiri, aku nggak akan pernah nyentuh di bawah musola. Karena katanya emang di situ keramat lah bahasanya. Di bawah musola itu kan musola itu dibangun di atas sungai ya. Jadi tuh di bawah musola itu tuh kayak tanah. Oh jadi ada kayu tinggi-tinggi itu? Iya. Nah aku sampai semenjak dengar cerita-ceritanya orang-orang yang di pondok tuh, aku berjanji sama diri aku sendiri, aku nggak akan sentuh itu. Kolong musola lah ya? Iya. Semua akan kujelajahi kecuali itu. Dan ternyata waktu itu kebetulan aku juga pengurus. Aku turun tangan lah waktu itu, kami tuh bersih-bersih dan sanyunya itu mati. Sanyunya ada di kolong? Ada di kolong, dekat sungai, di pojok. Itu maghrib. Saya itu bertiga, teman saya itu berdua kan. Nggak usah, kamu nggak usah ikut. Udah paham nih kan anak-anak kayak, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku lari tuh, ngejar mereka. Tapi tunggu, aku takut, aku bilang gitu kan. Lari, kesandung, aku gitu. Luka kan, kayak nggak jadi dah gitu, luka ini aku bilang gitu. Udah feeling juga, udah panas soalnya badanku kan, kayak ini kayaknya emang nggak boleh nih kesini nih gitu kan. Bener, malamnya itu aku langsung demam. Aku demam dan aku lihat di depan kamar aku cewek, dia ngintip tuh di pintu ya. Dia gini, selalu ngulang-ngulangin. Kepala doang? Iya, jadi kepala doang tuh. Dan di situ aku ngomong, jangan tinggalin aku bilang gitu. Karena aku takut. Dari tadi dia ngeliatin aku bilang gitu. Jadi cuman kepala doang tuh kayak gini. Berkali-kali? Iya. Aku lihat jelas matanya di situ, dia ngeliatin aku. Situ aku nggak bisa tidur, demam. Itu bahkan kamu belum ke kolong ya? Belum, itu baru setengah. Belum nyampe di ujung. Makanya aku bilang, panas nih, udah balik. Aku bilang, aku nggak jadi ya. Bilang, naik. Malamnya demam. Masih sempat sekolah itu padahal, masih sempat aktivitas berjamaah dan sebagainya. Pulang dari situ, ganti baju, demam tinggi langsung. Pas mau tidur itu kan, ngeliat tuh, udah. Berarti ini ya, mukanya pucet, rambut. Iya. Pokoknya yang paling serem yang genderuwo tadi sih. Kalau yang lain-lain mah paling kayak hancur nggak berbentuk gitu. Kuntilanak? Iya. Tapi mukanya hancur. Nggak ada kayak manusia gini tuh, jarang. Paling kan kecuali mereka bener-bener nyerupain kan, baru memang kayak manusia. Tapi kalau yang mereka nampakin wujud nyatanya ya serem, emang serem. Tapi kamu sempat tanya-tanya nggak background yang kalau yang di Pamekasan kan kerajaan tuh? Iya. Kalau yang ini? Sama. Oh sama? Sama.
dulu tuh, tapi nggak tahu ya ceritanya gimana, intinya katanya memang di situ kerajaan jin juga. Dan ini kan musola aku ya, nggak jauh dari musola aku itu emang ada dibatasin sama kiai pakai kayu. Itu penanda. Iya, di situ katanya. Ya percaya aja sih gitu kan. Gimana latar belakangnya mah intinya apa yang aku alamin ya itu emang serem gitu. Tapi kok bisa kamu 2 pesantren dua-duanya kerajaan? Itulah makanya jadi serem sih menurut aku Kak, karena orang-orang yang nggak bisa lihat tuh ya cuman denger doang kan, kayak emang gimana sih ya, aku nggak bisa ngomong gimana bentukannya karena emang serem. Gila, banyak banget pengalaman Mbak Ala selama menjadi santri di pesantren, satu di Pamekasan, satunya di daerah Samarinda. Tapi akhirnya lulus dari situ ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Berapa lama di situ? Di Jawa itu setahun, Yang di yang di Samarinda? sini 3 tahun. 3 tahun. Tetap. Soalnya kemarin tuh ada dia ini ngekos, diganggu terus, akhirnya dia yang kalah. Pindah. Ini gokil nih kamu nih. Terima kasih banyak ya Mbak. Oke. Udah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol bareng di podcast Sawan. Ini mbaknya episode keempat nih, episode Sawan. Mudah-mudahan ada cerita-cerita yang menarik-menarik lagi buat teman-teman. Atau dari teman-teman bisa hubungin aja langsung WhatsApp atau DM Instagram Irfan Gafur Network yang ceritanya mantep, menarik, dan gokil bakal kita ajak untuk ngobrol-ngobrol. Sekali lagi makasih Mbak Ala. Oke, sama-sama Kak. Sampai jumpa semuanya, terima kasih.